Buat yang besar di era tahun 90-an, pasti nggak asing sama Honda Civic Estilo. Yes, mobil ini adalah model hatchback terakhir Honda di Indonesia sebelum mereka memasukkan Honda Jazz yang kemudian membuat pasar hatchback kembali bergairah. Sekadar info nih, pasar hatchback di Indonesia itu nggak terlalu berkembang, makanya kenapa setelah Civic Estilo dihentikan, itu tidak ada lagi model-model hatchback Honda yang dijual di sini. Penjualan model mobil yang nggak ada buntutnya itu kurang disukain karena sisi kepraktisannya. Pada era tahun 90-an, orang-orang di sini lebih suka mobil yang besar untuk membawa banyak penumpang. Makanya nggak heran populasi Civic Estilo di sini diklaim sangat sedikit. Kabarnya nggak sampai 1000 unit yang masih berjalan di sini. Itu pun sudah banyak yang kondisinya tidak asli lagi. Gak heran kalau kemudian Honda Estilo itu harganya masih mahal banget sampai hari ini. Beberapa hal berikut ini juga bikin harga Honda Estilo jadi nggak stabil dan nggak masuk akal. Apa aja itu? Yang pertama adalah desainnya. Sebelum lebih jauh ngomongin desain, saya akan bercerita soal penamaan Estilo. Jadi arti kata Estilo itu sama dengan stylish. Filosofinya adalah mobil ini itu dirancang untuk anak muda yang suka tampil bergaya dengan konsep bodi yang 2 pintu, pendek, kompak, dan juga enak disetir. Dengan desain yang udah membulat, membuat Honda Estilo sampai sekarang masih belum ketinggalan zaman. Bahkan jika dibandingkan sama mobil-mobil baru sekarang. Padahal mobil ini di Indonesia sendiri beredar dari tahun 92 sampai dengan 95. Bisa dibilang, desain yang sudah aerodinamis ini merupakan lompatan besar untuk mobil-mobil sekelasnya. Estilo juga beruntung karena dia datang dengan konsep 2 pintu. Mobil 2 pintu ini sebenarnya belakangan lagi disukain sama khalayak di sini nih. Nggak heran bikin harga Honda Estilo itu juga ikutan naik karena mobil 2 pintu dianggap sebagai mobil yang memiliki nilai prestisius lebih tinggi dibanding mobil lainnya. Yang kedua adalah soal potensi modifikasinya. Ada beberapa bagian dari Honda Estilo yang biasanya potensi modifikasinya dimaksimalkan banget nih sama yang punya. Di antaranya adalah eksterior, kaki-kaki, dan juga mesin. Harus diakuin, desain bodinya Honda Estilo itu kesannya JDM banget. Makanya biasanya ubahan yang dilakuin rata-rata mengarah ke gaya-gaya racing atau gaya-gaya balap jalanan Jepang. Biasanya ditambahin add-on body kit atau mengganti full bumper dengan desain yang memiliki lubang-lubang besar atau ada splitter di beberapa bagiannya. Dengan bodi yang bulat, relatif banyak desain body kit yang bisa dipasang ke Honda Estilo. Selanjutnya di kaki-kaki nih. Selain pemasangan velg yang model-modelnya JDM, misalnya kayak TE37 atau CE28, Honda Estilo juga relatif aman kalau dipasangin velg-velg model disc. Lagi-lagi kita harus terima kasih karena desain bodinya itu dinamis banget. Masih dari kaki-kaki, karena dianggap kaki-kakinya agak ringkih, banyak banget nih orang yang mengganti seluruh sistem konstruksi kaki-kaki Estilo dengan produk-produk aftermarket yang lebih mumpuni. Bukan cuma dari soal kekuatan, tapi juga bisa mendukung kinerja suspensi dengan lebih baik. Selanjutnya dari mesin. Estilo dibekalin mesin D16 SOAC non-VTEC, tapi powernya udah lumayan nih, 118 HP, dan masih bisa dikebut dalam kondisi sehat hingga mencapai 180 km per jam. Makanya nggak heran dengan basis mesin yang udah oke, banyak pemiliknya yang cuma melakukan fine tuning, misalnya porting and polish, lalu mengganti sistem knalpotnya. Karena terbilang generasi Honda 90s, jadi banyak banget nih opsi mesin yang lebih powerful untuk dipasangin ke engine bay-nya
Estilo. Yang ketiga adalah ketersediaan komponen. Harus diakui ya, nama besar Honda itu adalah jaminan untuk ketersediaan komponen. Asiknya nih, bukan cuma di dalam negeri, ternyata Honda Estilo juga punya banyak opsi spare part kampakan dari negeri seberang, katakanlah dari Singapura atau Malaysia. Makanya owner Honda Estilo happy-happy aja, sampai sekarang masih bisa rawat mobilnya dengan baik. Dari spare part mesin, kaki-kaki, interior, sampai yang sifatnya slow moving, semuanya masih tersedia di pasaran. Meski bisa dibilang nggak murah sih, ketersediaan part yang masih banyak ini harus diakuin. Jadi salah satu faktor kenapa Honda Estilo sampai sekarang harganya nggak turun-turun. Mungkin beberapa hal itu aja yang menurut pandangan kami membuat harga Honda Estilo itu nggak pernah turun sampai sekarang. Dengan kata lain, dia bisa dikategorikan sebagai mobil koleksi, tetapi juga di lain sisi, mobil ini masih sangat layak dipakai untuk harian. Selain modelnya bagus, mesinnya kencang, dan juga sangat proper sebagai bahan modifikasi. Silakan like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oh ya, jika masih ada faktor-faktor lain yang menurut kalian membuat harga Estilo bertahan hingga saat ini, silakan tulis di kolom komentar dan mungkin bisa kita diskusikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video Car Stories lainnya.